Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matis sihhah wal afiyah. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in, amma ba'du. Qala wa ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hari ini kalau melihat kalender hitungan Hijriah adalah hari yang terakhir pada tahun ini ya. Besok tanggal merah kita ada hari besar, peringatan hari besar, yakni 1 Muharram. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi umur, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki tahun baru secara hitungan Hijriah besok. Harapan kita tentu 1 tahun perjalanan kita, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan, kekhilafan kita semua, baik sengaja ataupun tidak disengaja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ke depan tentu harapannya akan lebih baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang menjadi teladan bagi kita sekalian. Materi kita pagi hari ini soal nasihat, huruf N yang kedua. Nasihat itu harapannya ya tentu nasihat yang baik. Apakah ada nasihat yang tidak baik? Ya ada, oleh orang-orang tertentu, malah justru sengaja memberi bisikan-bisikan yang jahat, memberi nasihat-nasihat yang menjerumuskan dan seterusnya. Nah, ajaran Islam terutama yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran dan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya intinya itu adalah nasihat ya. Ad-dinu nasihah, bahwa hakikat agama itu adalah nasihat. Secara bahasa nasihat itu diambil dari kata nasoha yang artinya adalah kholaso, yang diterjemahkan dengan kata bersih atau murni, bersih dari segala jenis kotoran. Jadi kalau orang memberi nasihat sebenarnya maksudnya itu ya supaya kita sekalian ini menjadi orang-orang yang bersih, orang-orang yang baik, hatinya bersih dan seterusnya. Kemudian diartikan dengan nasihat itu bagian dari panduan supaya kita melakukan kegiatan-kegiatan atau amal-amal yang baik. Wujudnya bisa dalam bentuk mengajak kepada orang melakukan kebaikan atau mencegah orang
untuk tidak melakukan kemungkaran. Maka sebenarnya nasihat adalah bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita yang rutin istiqomah ikut taklim, setiap hari kita pasti diberi nasihat-nasihat. Termasuk yang menyampaikan sebenarnya dia juga memberi nasihat kepada dirinya sendiri. Maka ketika di atas mimbar, ya, Pak Yai Khotib biasanya mengucapkan usikum, nah, berwasiat, memberi nasihat kepada dirinya sendiri. Usikum wa nafsi, terhadap dirinya sendiri dan kepada kamu sekalian, atau kepada kamu sekalian dan juga kepada diri sendiri, ya. Setiap minggu kalau kita ikut Jumatan, nah, Pak Yai yang khotib di atas mimbar juga memberi nasihat-nasihat kepada kita. Ada yang nasihatnya bisa kita fahami, ada nasihatnya yang tidak bisa kita fahami. Karena kadang khutbahnya kan bahasa Arab tok, Pak, ya. Ya, khutbah bahasa Arab tok, kita karena bukan tidak paham tentang bahasa Arab, ya kita ikut saja. Setidaknya yang mesti ditekankan oleh Yai Khotib di atas mimbar adalah mengajak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus diakhiri dengan kalimat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, ya. Itu sudah berapa nasihat di situ. Ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, ya. Sudah ada 6 nasihat utama yang kalau diuraikan secara lebih lengkap, ya sangat berarti bagi kita sekalian. Anak-anak yang masih sekolah dinasihati oleh gurunya. Singkatnya misalnya, jadilah anak yang pinter, jangan menjadi anak yang nakal, misalnya gitu, ya. Kita dengan yang masih punya orang tua juga tiap hari mungkin dinasihati oleh orang tua kita. Atau sebaliknya, anak menasihati orang tuanya karena sudah menjadi kebiasaan setiap hari. Kadang-kadang seolah bukan nasihat. Bapaknya berangkat kerja, anaknya bilang di rumah, "Pak, hati-hati, Pak." Nah, seolah-olah itu sudah menjadi sebuah kebiasaan yang bukan nasihat, tetapi sesungguhnya penting sekali. Hati-hati di jalan, nanti kerja di kantor, ya harus hati-hati, mengikuti aturan dan seterusnya. Maka ada ungkapan undur makol wala tandur mankol. Lihatlah nasihatnya, jangan dilihat siapa yang menasehati. Undur makol, lihatlah terhadap sesuatu, kol yang telah diungkapkan, yang telah dinasihatkan. Jangan melihat kepada orang yang memberi nasihat, ya. Maksudnya dari siapapun juga, kalau nasihat itu baik, ya kita terima dan kita amalkan. Nah, begitu hadirin sekalian. Jadi sebenarnya nasihat bisa kita peroleh dari berbagai sumber. Lebih-lebih dengan teknologi sekarang untuk mendapatkan nasihat sangat mudah sekali, ya. Kita klik gitu aja, misalnya YouTube-nya UAS, ya. YouTube-nya Gus Baha, YouTube-nya Uwah Ustadz Adi Hidayat, YouTube-nya Zainuddin MZ misalnya, dan para tokoh-tokoh yang lain, para tokoh-tokoh agama, Ustadz Mubalek. Sangat mudah sekali kita mendapatkan nasihat-nasihat yang baik. Kalau diurut tentu yang paling utama ialah nasihat yang bersumber pada kitab suci Al-Quran. Maka adik-adik jangan pernah bosan untuk
untuk ngaji Al-Quran. Kalau bisa ngajinya bukan hanya teks Arabnya saja, tetapi ada terjemahnya, ya, supaya bisa memahami kandungan makna Al-Qur'annya, ya. Lebih-lebih nanti kalau sudah semakin dewasa, di samping terjemah juga membaca tafsirnya. Demikian juga terhadap hadis sumber yang kedua, sunnah sumber yang kedua. Kita punya banyak hadis yang bisa kita baca, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab hadis yang lain. Ada terjemahnya, syukur-syukur punya syarahnya, penjelas terhadap hadis-hadis. Nah, itu semua bagian dari nasihat, sumber nasihat bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita nukil nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai Al-Qur'an pertama kali diturunkan sudah dalam bentuk nasihat, terutama nasihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khitabnya kepada Nabi, ya, perintahnya kepada Nabi, tetapi sesungguhnya juga berlaku bagi kita sekalian. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di kitab Ulumul Quran perintah Iqra di situ, ya, perintah, tapi yang dibaca itu tidak ada di situ, ya. Jadi objek yang dibaca pada saat malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad itu tidak membawa sesuatu yang dibaca. Nah, maka di kaidah dalam kitab Ulumul Quran dijelaskan, kalau memerintah sesuatu untuk membaca padahal yang objek yang dibaca itu tidak ada, berarti perintahnya membaca apa saja. Nah, membaca apa saja, yang penting bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Maka kita sekalian supaya menjadi orang yang pinter, menjadi orang yang pandai, menjadi orang yang cerdik, kita harus banyak membaca. Dan itu diulang lagi, bukan hanya sekali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tetapi diulang lagi. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka dalam kitab Ulumul Quran, dengan diulangnya perintah untuk membaca itu, pertama adalah membaca ayat-ayat alam raya ini. Ya, membaca apa-apa dalam bentuk ciptaan-ciptaan Allah yang dihamparkan di alam semesta ini, termasuk yang ada dalam diri kita masing-masing. Dan yang kedua adalah perintah Iqra di situ adalah khusus untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dikenal dengan istilah ayat-ayat kauniyah, ciptaan-ciptaan Allah, dan ayat-ayat dalam bentuk ayat Al-Qur'an Karim. Nah, contoh sederhana seperti itu hadirin sekalian. Itu nasihat yang sangat luar biasa yang sebenarnya juga berlaku bagi kita sekalian. Nah, kemudian kita baca misalnya dalam nasihat Rasulullah Muhammad SAW berkaitan dengan Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Karena Al-Qur'an yang kita baca itu besok di akhirat akan memberi syafaat kepada kita sekalian. Saya kebetulan diberi tugas di kampus untuk ngajar agama. Sebelum 14 kali pertemuan, ya, satu semester.
Sebelum pulang, mahasiswa itu kita suruh maju ke depan, 4, 5, 6 mahasiswa. Sederhana, mereka saya suruh, ayo coba baca Al-Quran. Punya hafalan berapa? Tiap hari rutin ngaji apa enggak? Sudah pernah menghatamkan berapa kali? Fenomena yang saya lihat, Masya Allah luar biasa hadirin. Dan ini menjadi tugas kita semua. Ada yang hanya hafal Qul a'udzu birabbin nas saja. Padahal sudah usia mahasiswa itu sudah usia berapa ya? Ya belasan ya, bisa 15, 16, 17 ya. Sudah pernah menghatamkan Al-Quran. Ada yang bilang belum sama sekali ya. Karena hafalannya hanya Qul a'udzu birabbin nas. Terus ada yang bilang khatamnya dulu masih di SD Pak. Sampai sekarang belum khatam lagi karena sudah tidak pernah ngaji lagi. Padahal perintah dari Nabi kita, nasihat dari Nabi kita tadi, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, akan memberi syafaat kepada kita sekalian. Nah, kita diberi nasihat kadang-kadang bisa menjadi malas untuk menjalankan atau lupa untuk bisa menjalankan. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang diberi nasihat itu kalau dipilah ada beberapa model atau beberapa profil orang yang menerima nasihat. Yang pertama, orang yang suka menerima nasihat dari sekian banyak nasihat, kemudian dipilih yang terbaik untuk diamalkan. Dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Yakni orang-orang yastami'unal qaula, mau mendengarkan nasihat-nasihat, fayattabi'una ahsanah, kemudian dari sekian banyak nasihat itu dipilih nasihat ahsanah yang paling bagus untuk diamalkan. Kan tidak mungkin ya hadirin sekalian Bapak Ibu, sekian banyak informasi yang kita peroleh itu bisa kita amalkan semua, kan tidak mungkin. Kita punya keterbatasan. Nah, ini figur yang pertama ini, profil orang yang pertama ini hebat. Disaring ya dari sekian banyak nasihat itu, kemudian dipilih yang terbaik untuk digunakan, diamalkan, dipraktekkan. Di kitab tafsir dijelaskan maksudnya itu dari sekian banyak nasihat bisa bersumber dari mana saja, kemudian fayattabi'una ahsana itu dipilih yang sumbernya dari Al-Quran Karim, kemudian diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebetulnya ini bagus ya. Atau figur yang kedua, figur yang kedua ini mirip dengan figur yang pertama. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan surat Surat An-Nur. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi war rasuli liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Jadi gambarannya orang mukmin yang baik itu kalau diberi nasihat yang baik, ayyaqulu sami'na wa ata'na, menyatakan saya mendengar nasihat itu, wa ata'na, dan saya taat
terhadap nasihat yang diberikan. Dalam konteks ini kebetulan adalah nasihat dari Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya. Mereka kemudian menyatakan, sahabat-sahabat yang terpilih itu sami'na wa ata'na, mendengar dan mau taat terhadap nasihat yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, hadirin sekalian, figurnya orang yang mendengar diberi nasihat seolah-olah mendengar tetapi sesungguhnya tidak mendengar. Nah itu. Yeah. Jadi diberi nasihat koyok-koyoknya ngerungokno tapi sebenarnya mboten ngereken terhadap nasihat ini. Kita mungkin yang memberi nasihat rodok gregeten. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang menyatakan qalu sami'na, kami mendengar, wa hum la yasma'un, tapi sesungguhnya dia tidak mendengar. Di kitab tafsir kemudian dijelaskan mereka ini secara fisik pendengarannya mendengar tapi hatinya menolak terhadap kebenaran. Ya, menolak kepada kebenaran. Jadi dinasihati koyok-koyoknya mendengar tapi sesungguhnya hatinya tidak mau mendengarkan ya apa yang dinasihatkan oleh mereka-mereka yang memberi nasihat. Dan figur yang keempat, Masya Allah ini tambah luar biasa ya. Kelompoknya orang-orang yang jelas-jelas kafir memerintahkan kepada teman-temannya jangan sampai mendengar nasihat dari Al-Quran. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang yang kafir itu berkata, memberi nasihat kepada teman-temannya ya. Dalam tanda petik temannya ya teman siapa saja di antara orang-orang yang kafir itu, la tasma'u li hadzal Qur'an. Kalau Al-Qur'an sedang dibaca, jangan engkau dengarkan ya. Jangan engkau dengarkan. Kalau Al-Qur'an sedang dilantunkan, maka justru diperintahkan wal ghaufi, bikin keributan, hiruk pikuk, la'allakum taglibun, supaya kamu sekalian bisa mengalahkan orang-orang yang membaca Al-Quran itu. Padahal bagi kita orang-orang yang beriman diperintahkan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau sedang dibaca Al-Quran mestinya kita mendengarkan, menyimak gitu ya, memahami maknanya. Nah, itu menjadi luar biasa. Kesimpulannya hadirin sekalian, kalau kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu banyak nasihat yang dapat kita peroleh, sumbernya dari berbagai macam ya. Bisa dari Al-Quran, bisa dari Al-Hadis, bisa dari nasihat-nasihat guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, atau mungkin orang-orang yang lain yang memberi nasihat kepada kita, tapi jenisnya orang yang menerima nasihat itu ada model 4 orang. Kita mudah-mudahan termasuk yang terbaik, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Setelah menerima nasihat itu kemudian kita saring, kita pilih yang terbaik, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan seperti itu hadirin ya. Menyambut Muharram besok, nah ini para ahli, para mubaligh, para kiai, para asatid memberi nasihat kepada kita. Setidaknya ada 4 yang bisa kita jadikan bahan renungan kita. Yang pertama adalah bermuhasabah.
istilah asingnya, melakukan introspeksi dan melakukan evaluasi terhadap diri kita masing-masing. Sekian tahun atau 1 tahun terakhir, berapa banyak peningkatan amal yang kita lakukan dan berapa banyak kesalahan kekhilafan yang telah kita lakukan. Ditimbang-timbang ya. Umar bin Khattab menggunakan kalimat, sebagian menyebut ini hadis, tapi sebagian menyatakan ini pernyataan Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yang kedua, hadirin sekalian, setelah kita mengevaluasi diri kita akan tahu, oh ternyata banyak salah yang telah kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja. Maka cara yang kedua adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak membaca istighfar, okay? Banyak-banyak membaca istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubu ilallah fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Rasulullah memerintahkan kita supaya banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bermujahadah, bersungguh-sungguh melakukan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ustadz, sebagian kiai menambah dengan istilahnya bersegera ya. Bermujahadah dan bersegera untuk melakukan kebaikan, karena kita semua tidak tahu batas umur kita kapan. Sewaktu-waktu akan diambil umur atau nyawa kita, maka kita sudah punya bekal dengan cara memperbanyak, bersungguh-sungguh melakukan amal kebaikan kita. Mudah-mudahan 3 hal nasihat dalam menyongsong tahun baru Islam 1 Muharram, kita akan bisa menjalankan ini untuk kebaikan kita semua, untuk kebahagiaan kita semua fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.